Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya walaupun hujan sangat deras ini, tapi kita tetap semangat ya. Oke, anak-anak sekalian, perkenalkan nama saya adalah Eni Pratiwi. Saya mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 3 dari LPTK Tadulako Universitas Negeri Palu. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, kita harus mengawali berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelas. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa beragama dan kita masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Terima kasih. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar ya sesuai dengan perjanjian kemarin, yaitu kejadian saling bebas. Oke. Sekarang siapa yang tidak hadir hari ini? Imam. Berapa orang? Karena hujan deras ini? Banyak. Ya. Kenapa ini dari sendiri? Murid baru, Bu. Dari mana? Memasak. Dari Mamasa. Sudah satu Mamasa ya? Ya, oke. Sebelum kita belajar, marilah dilihat dulu sekitar meja-meja kalian ada nggak sampahnya? Silakan dilihat dulu. Dibuang dulu ya. Kita dulu. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Sekarang kita akan belajar tentang kemarin kita belajar apa kemarin itu? Peluang kejadian saling bebas. Sekarang Peluang saling bebas. oke, kejadian saling Bebas. Oke, Ibu mau bertanya dulu, apa itu kejadian saling bebas? Saya, Bu. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, coba. Envi. Peluang saling bebas yaitu peluang dua atau lebih kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Oh ya, oke. Dan kita akan mempelajari peluang kejadian saling bebas. Ini tujuannya, Ibu kasih lihat. Ya, yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi peluang kejadian saling bebas dengan benar. Dua, dapat mendeskripsikan peluang kejadian saling bebas dari suatu percobaan dengan benar. Peserta didik dapat menentukan peluang kejadian saling bebas dengan tepat. Terus dapat mengevaluasi. Yang terakhir adalah menyelesaikan dengan mempresentasikan nanti pekerjaan kalian ya. Ya, oke. Sekarang itu memberikan tentang gambarannya. Apakah itu kejadian saling bebas? Coba diulang kembali tadi. Siapa yang bisa tadi? Ya, silakan. Kejadian saling bebas adalah suatu kejadian yang dapat dikatakan saling bebas apabila kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Ya, siapa lagi? Saya, Bu. Ya. Jadi kejadian saling bebas itu di mana kejadian A dan B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B atau sebaliknya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya apa? Kehidupan saling bebas. Bu. Cepat. Titik. Contohnya yaitu misalnya percobaan mengetes 2 buah dadu, peluang munculnya mata 4 pada dadu pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya mata dadu 3 pada dadu kedua. Oke, sekarang rumusnya bagaimana? Rumus kejadian saling bebas. Siapa yang bisa? Saya. Saya, Bu. Sampai tadi, Ani, sampai Ani. Saya. P dalam kurung A onion B Apa itu? irisan P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Ya, itu ya. Itu. Ya, dulu. Di pertama ya, kita lihat dulu di PowerPoint-nya. Pertama indikatornya, tentukan. Terus materinya peluang kejadian bebas ya, dia yang
kemarin kan saling kepas dan sekarang saling bebas. Ini yang ada koin. Koin itu ada misalkan koin uang, misalkan ini ya. Ya. Ada berapa di sini? 2. Yang pakai? Satu. Berapa ini? 5.000. Ini dadu? 6 ya. Kenapa ada 6? Karena isinya. Oke, ini dilambungkan secara bersamaan ya. Terus kita lihat dulu. Ya, kejadian saling bebas ya. Dua kejadian A dan B. Saling bebas. Ya coba dibaca. Dua kejadian A dan B saling bebas. Jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian B. Untuk A dan B saling bebas, peluang bahwa A dan B terjadinya persamaan Adalah P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B. Jika munculnya A mempengaruhi peluang munculnya kejadian B atau sebaliknya, A dan B adalah kejadian bersyarat sehingga P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B per A atau P dalam kurung A irisan B dalam kurung sama dengan P dalam kurung B dikali P dalam kurung A per B. Ya oke, udah mulai mengerti Bu, buka sedikit ya. Ini contoh soal-soalnya, misalkan ya, contoh-contohnya ya. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan diskusi secara kelompok, Ibu akan menjelaskan mekanismenya dalam langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu kita membentuk kelompok. Ketuanya siapa tadi? Epi, Anto, Yusuf. Siapa lagi ketuanya ini? Oh, Rama ketuanya ya, oke. Terus nanti Ibu bagikan KPD-nya sama kalian di kelompok ya. Terus setelah itu diskusi sama teman kalian. Setelah diskusi menganalisis, setelah menganalisis hasil kerja kalian akan Implementasikan. Sudah itu diapakan lagi? Simpulkan. 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 Setelah itu mengadakan tes formatif. Dan lagi itu tes kesimpulan yang Umum. Jelas? Jelas. KKM-nya Ibu menggunakan tetap seperti kemarin yaitu 82. Oh ya, kemarin sebentar PR-nya dikumpulkan ya? Yang halaman 101, nomor 1 dan nomor 2 sebentar PR-nya dikumpulkan. Oke. Sekarang kita mengingat kembali tentang pelajaran kejadian bebas yang di sini. Kita ulang kembali. Coba kejadian sehari-hari yang berkaitan dengan kejadian saling bebas. Siapa yang tahu? Angkatan? Ibu. Ya. Misalnya pemilihan ketua kelas. Oh ya, terus? Terus peluang siswa kelas kita, peluang siswa tidak dipengaruhi oleh kelas lain. Ya. Apa lagi? Bagus. Tepuk tangan. Apa lagi? Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan ketua kelas boleh yang tidak dipengaruhi oleh siswa kelas lain. Ya, karena kan saling bebas, ya kan? Apalagi? Mungkin Yusuf? Contoh lain kejadian saling bebas, Elvi? Ya, coba. Pesek. Ya, silakan cepat. Biar cepat. Pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan. Ya. Peluang munculnya mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Ya, boleh. Ini juga contohnya dilihat coba. Coba dibaca, Siti. Pada percobaan pelemparan dua buah dadu, Tentukan peluang munculnya. tentukan peluang munculnya Angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Ya, boleh. Itu ya caranya ya.
Terus yang kedua lagi, contohnya. Ya, saling bebas nih ya, seperti tadi. Ya, tetap berhubungan dengan kemarin ya, kejadian saling lepas. Jadi sekarang mempelajari tentang kejadian saling lepas. Ya, oke. Sekarang menentukan kejadian saling bebas. Apa rumusnya tadi? P dan huruf A irisan B sama dengan P dan huruf A irisan B. Ya, cocok ya. Jadi P dalam huruf A irisan B sama dengan PA dikali PB. iya, oke. Nah, sekarang kita mulai mekanisme pembelajaran ini, yaitu yang pertama yaitu tentang masalah. Masalahnya yaitu dua dadu dilemparkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Ya, coba contohnya apa toh? Menyebutkan kejadian yang mungkin terjadi pada pelantunan dua dadu yang kita permasalahkan. Contohnya, sebutkan. Jadi pada pelemparan dua buah dadu dalam keadaan bersamaan itu terdapat banyak peluang yang bisa terjadi. Misalnya munculnya angka yang bersamaan ataupun munculnya angka yang berbeda. Kemungkinan itu terjadi sekitar 36 peluang. Oke. Bisa. Ya, teman. Nah, sudah terbentuk ya kelompoknya ya. Sudah. Kelompok kelas mohon dibagikan ke kelompok masing-masing. Ya. Waktu 60 menit ya. Harus selesai. Dengan tes formatifnya. Ya, silakan. Sudah? Sudah. Bagi semuanya? Sudah. Ya, oke, silakan dibuka dan silakan dibaca petunjuknya baik-baik. Ya, bentuknya tadi. Sama. Mengaruhi. Terus yang di bawahnya NS-nya kan 2 buah dadu berarti 36. NS-nya 36. Ada kejadian muncul terus tentukan titik sampai banyak. Ini 3. NA-nya 3. Ini dia 3. Itu cuma 3 karena kan bilangan. Karena kejadian muncul angka ganjil. Ganjil pada dadu. 3 loh. Oh iya. 35. Ya, sambil dilihat di buku ya. Panduannya ada di buku siswa nih ya. Ya Bu. Sama Ji, itu bedanya tuh kayak 1,3. Kemarin sudah dibaca di Ganjil rumah. itu yang ada di dadu itu kan cuma 1, 3, 5. Berarti NA-nya itu enggak, 3 saja. Nanti titiknya baru.
Dalam kali itu. Iya. Kita sketsa dulu. 36 jadi ke 6. Jangan bilang sini saja. Enggak, NA. NS-nya 36. NS-nya 36, NA-nya 6. Berapa pertanyaannya yang kedua? Pada terbang ke depan 2 dari bentukan apakah kejadian muncul mata nah itu mata dari kedua nih Dua dong. kemana? 6 per 14 terus 8
14 kan ini sama. Berarti 6 ditambah 8 14 14 sama dengan 1. Jadi satu PA-nya dengan sama. Terus CP kan buku pertama sambil kedua. Tapi yang beda pertama itu iya, buku pertama itu kan 8 sebelum diambil dan sambil kedua itu Ingat ya, kejadian saling bebas. Ada 2 dadu. berarti 7 15 berarti 4 per 14 terus 15 per 14 bikin hasilnya enggak sejarahnya begini mau sama ya itu makanya itu yang beda yang PA nya itu berapa 6 per 14 masih itu PA nya ada ceritanya buku pertama iya buku kedua buku sama ini juga soalnya jadi pengantin pertama baru sama jadi ini buku pertama yang PPN kita dan tambahkan jadi 5 per 14 jadi 5 cocok kita di EP 8 jadi 7 cocok kan di sini dia berkurang jadi kamu kurang tahu yang enggak yang PA iya itu PA itu tuh 2 ditanya buku pertama matematika sama buku kedua kimia buku pertama matematika kan buku kedua itu 7 yang mana sebelumnya 7 berarti berapa 6 tambah 13 oh cocok nih berarti PA sama dengan 6 ditambah Iya, 12 pas. Ada pulpen kok? Kelompok siapa? Siapa tadi bertanya? Kenapa ya? Ini baru
setengah 12 dipresentasikan ya. Ya, Bu. Selesai Bu. Setengah jam lagi, setengah jam lagi. Sedikit lagi. Terus angkat lagi. Berarti berapa tadi sih? Semuanya ikut. Ini aku kejadian setengah jam. Terus itu 246. ya sama juga. Sudah tahu kan? Berarti ini Belakang. 6 tambah 4, 6 tambah 8. Berarti ruang sampelnya itu Baca nah ini tuh dikasih mana kembali. Ini tuh dikasih kan dulu. Ini buat tuh keren tuh. A, buku pertama matematika dan buku kedua kimia. Buku ketiga itu apa? Di Buku pertama ini nggak tahu masih. Pertama berapa? oh berbeda ini 8 4 8 6 Dia Diteliti baik-baik. Hah? Anda akan dipresentasikan dengan tanggapan masing-masing temannya. Itu ini. P itu tuh 8 ke Ini Kak. Pertama dan kedua ini ya. Rek mungkin Bu. Berarti 13 kali 15 berarti 195 per 14. 95. Oke, 14. Kan harusnya dikecilkan Kak. coba 96 dibagi 25. Tuh, kalau itu dibagi 2 semua berarti itu dia 4 per 7. 4 per 7, 4 per 7, 4 per 7 sama 3 per 7. Ini 12. 48 yang 900 bagi 4. Terus 196 bagi 4. 196 bagi 4. Ini dengan 40 bagi 4 itu 12. 196 bagi 4. kenapa dikali ininya boloskan 12 Rumusnya iya. Iya, 96 kali harus dikali harus rumus itu. 16. 12 per 4. 60 tuh. Masih bisa dikecilkan lagi. Jangan dari 4 masih bisa dikecilkan lagi. Enggak, ini lagi 4. Itu lagi. Dia Sama-sama nulis, sama-sama nulis. kalau dijumlah tidak dijumlahkan. Kalau kalian tulisnya 9 Terus semuanya di masing-masing. Sudah tak ada lima. Terus namanya masing-masing. Oh iya, namanya. Coba kelompoknya dilingkarin namanya. Berapa? Yang tadi tuh Kelompoknya. Oh iya Kak. Mau berapa kita? Kelompok 3, 4. 4. ini 246 juga atau mana?
Calling tadi apa nih? Oh, nomor 3 ya udah. Supaya komplit kan. Coba. Mbak nama ditulis lagi mereka sulit nama. Iyo. Nah, terus langsung dong. Yes. KDST-nya. Silakan bertanya yang kesulitan ya. Apa? Kan 2 berapa? 2 itu bisa jadi 3 buat habis lagi. Buat apa dulu? Kalau di tempat Apa ini dah tuh kak? Dari terus dari mana dapat NA itu didapat dari kejadian itu, jadi kejadian yang pertama. Terus kalau NB-nya didapat dari kejadian yang kedua. Terus kenapa jadi PA? PA itu berarti NA per NS. Dari mana didapat PA? Dari NA per NS. Pasti banyak pengetahuan dari mana dapatnya NS. Terus dari mana didapat NA-nya? Dari hitungan kejadian pertama, dari sampel kejadian muncul pertama. Mengerti kok? Mengerti nggak sih? Ini NA, ini NA didapat dari kejadian muncul di yang pertama, kejadian pertama. Apa? Ya, terus kalau PA itu didapat dari NA per NS, jadi 4/36. Sama jika kayak B-nya, begitu. Bisa baik-baik sebelum dipresentasikan sebentar ya. Masukkan di rumusnya. Masukkan ya. P dalam kurung A disaling B sama PA kali PB no, bukan, tutup kurung G. Tutup kurung G sama dengan tutup kurung G. Tutup kurung sini G. Ya, terus sama dengan 4/36 supaya bisa berjalan ke berapa? 4/36 Kalau begini, Dilihat namamu ya. satu per 36. kedua itu mungkin 2 sama 4, Ingat, nanti tanggalnya 82.
23 tambah 3 6. 4 sama 2 6. Siapa tahu? Oh, Indra Noldi. Dan kan ada kan 1 2 3 4 5 6. Jadi di sini 5 per 5 per 36. Kalau ini dia tuh ditambah semua kayaknya. 25 Ditambah semua. 15, 20, 30. 35 tambah 20. 25 tambah 90 berapa? 10 dia 90. Berarti buah hitam itu kan 20 per 90 atau sama dengan 2 per 9. 2 per 9. 20 2 per 9. 2 per 9. 12 barang 4 rusak, berarti 12 kurang 4 sisa 8. Dari 8 ini diambil 2 barang secara acak, dan uang pulang tanggalnya ke 2 barang rusak. Ini semua sampel ini. Pipi. Berarti 12 buah barang 4 biasanya rusak. Bila diambil 2 barang acak peluang kedua namanya kan yang utama itu berapa yang kita uang keduanya kan uang nanti 4 per 16 jadi per 4 berarti sudah menyelesaikan peluang ambil dua barang rusak itu 1 per atau 2 per 16. Sudah selesai? Ya, 10 menit lagi baru dipresentasikan. Dengan saling menanggapi teman-temannya ya. Sampai terus kan yang udah barang bersama. Berarti 2 per atau 4 kali 2 dulu baru 11. Barang ambil 2 berarti kan? Coba dilihat baik-baik rumusnya ya. 2 per 4 nah? Atau per 2 atau 2 per 12. Ini berarti 2 per 8. 8 berarti iya. Ya ini. Peluang kejadian saling bebas. Ciri-cirinya Menggunakan kata penghubung dan diambil satu demi satu. iya. Itu prinsipnya ya. Itu prinsipnya.
Itu dulu kesimpulannya. Berapa? Kedua. Bersama benar. Siapa yang belum kesimpulannya? Tunggu dulu. Siap. Sudah diperiksa. Udah tadi kan ditambah. Ya, bagian yang mempresentasikan. Saya dulu. Ini pasti ada kedua kok. Ada kamu? Ada kamu? Ada kamu? PM? April. Gila TV. Itu nanti ini yang anu tidak sama juga Ada kamu? semuanya 4 ini punya Kak 3 nah 4-nya 1, 2, 3, 4 kita nggak ada semua Kita bilang cuma pada kamu. ada tapi yang kita ada Mau tadi ini. Kan ini sih. Ya, masih ada lagi kelompok yang belum selesai. Udah dulu. Tunggu. Tunggu temannya. Jam mempresentasikan 20 menit ya. Boleh cepat-cepat, harus jelas menjelaskan. Ya, 10 menit lagi.
Sampai belum selesai? Sudah semua? Sampai belum? Ya. Yusuf sudah? Sudah Yusuf. 10 menit lagi. Sudah semuanya. Sekolahnya. Selesai. Sekolahnya. Yang ini mana? Iya. Tulis. Aduh, ada yang belum selesai. Dari lupa. Ada yang dilupa. Ya, tutup kelompoknya P. Tunggu ya, tunggu kelompoknya P dulu. Ya, 3 menit lagi. Siap? Tunggu 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Kelompoknya Yusuf, siapa yang mau presentasi? Siapa? Dora, iya. Kelompoknya Rama, siapa yang mau presentasi? Nah, oke. Terus kelompoknya Evi? Siti. Kelompoknya Anton. Anton. Ya. Terus yang menimbulkan semuanya siapa? Yang menimbulkan semuanya siapa? Elvi Bu. Ya. Elvi lagi? Iya bulan Bu. Besok bulan. Ya, ulang nih. Tunggu ya. Ya, siap-siap nih. Kita siapa yang mau duluan? Ya, harus pelan-pelan menjelaskan ya, nanti ada tanggapan sama teman-teman. Ya, kita siapkan dulu. Oke, baiklah, saya perwakilan kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi, di sini ada soal yaitu pada
Jadi di sini misalkan A itu kejadian muncul angka ganjil pada mata dadu pertama, B itu kejadian muncul angka ganjil 5 pada dadu kedua. Kejadian ini merupakan kejadian saling bebas karena kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Banyak ruang sampel keseluruhan yaitu 36. Tentukan titik sampel dan banyak kejadian A. Titik sampel dan banyak kejadian A itu yaitu 1, 3, 5 sehingga NA yaitu 3. Maka peluang A adalah 3/36. Tentukan titik sampel dan banyak kejadian B. Titik sampel dan banyak kejadian B adalah 2, 3, 5 sehingga NB adalah 3. Maka peluang B adalah 3/36. Peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua diperoleh P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B, di mana PA itu 3/6 dan PB yaitu 3/6 sehingga menghasilkan 9/36. 9/36 bisa dikecilkan menjadi 1/4. Sekian hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Stop. Jadi di situ tadi katakan di banyak ruang sampel keseluruhan itu NS itu 36. Nah, ini 36 itu didapat dari mana? Jadi 36 itu diperoleh dari, karena kan di sini soalnya itu ada dua buah dadu, di mana satu dadu itu ada 6 sisi. Jadi 6 dikali 6 hasilnya yaitu 36. Oke, betul. Ada lagi. Ada yang lain. Ada Bu. Ya. Ada pertanyaan, NP silakan. Ada boleh dari mana didapat itu P dalam kurung A-nya? Apakah ada rumusnya untuk mendapatkan itu PA-nya? Jadi PA didapat dari mana atau diperoleh dari mana sehingga dapat menghasilkan PA? NA-nya dibagi dengan NS. Ya. Ini ada tanggapan dari teman kelompoknya. Ya. Udah, ngerti? Ya. Oke, lanjut yang lain. Silakan. Ya, Siti. Ya, oke Siti. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Halimah, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang membahas terkait masalah percobaan mengatas dua buah dadu menentukan peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil 5 pada dadu kedua. Nah, menurut saya yaitu kenapa dua kejadian ini termasuk ke dalam kejadian saling bebas? Alasannya karena peluang dua atau lebih kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Nah, banyak ruang sampel keseluruhan atau NS yaitu 36. Kenapa 36? Karena kan di sini yang dicoba ada dua buah dadu mitos. Nah, setiap satu dadu itu memiliki 6 sisi. Jadi 6 kali 6 36. Nah, tentukan titik sampel dan banyak kejadian A. A sama dengan 1,2, 2,1, 1,4 dan 4,1 sehingga NA-nya itu 4. Nah, maka peluang A adalah 4/36. Kenapa 4/36? Karena NA per NS. Tentukan titik sampel dan banyak kejadian B. NB-nya itu sama dengan 4 dan P
1/9 kita kalikan sehingga mendapatkan hasilnya 1/81. Ya. Satu per Ya, ada tanggapannya? Mungkin dari teman-teman ada tanggapan. Ya, nih, tanya. Silakan. Ya. Kenapa tadi hasilnya bisa 1/81? Mungkin saya yang mau menjawab. Ya, boleh. Jadi kenapa nilainya itu 1/81? Karena sesuai soal ini contohnya itu kan kita pakai 2 buah dadu. Baru yang ditanya itu pada kejadian yang pertama itu soal dadu bilangan ganjil kan. Jadi kalau misalnya pakai 2 buah dadu, otomatis kita membuat tabel seperti yang kemarin kan ada sampel tabelnya itu yang kayak 1,2 itu sama dengan 3. Kan bilangan ganjil yang dicari itu 2, 1 sama 5. Jadi otomatis dapatnya 4J. Terus yang di bagian keduanya itu kejadian B itu sama D juga. Bilangan 5 itu sama J dengan sama kayak bilangan ganjil. Yang dicari sama dibikinkan sampel. Jadi otomatis dapatnya 4/36. Kan kalian sudah tahu cara mencari nilai NS-nya atau nilai keseluruhan dari 2 buah dadu itu sama dengan 36. Jadi otomatis nilainya itu sama dengan 4/36. Lanjut ke rumusnya. Rumusnya itu dalam soal contoh di buku itu kan ada contohnya di sana yang bagian halaman 140 bisa dilihat semuanya. Halaman 140. Nah, di sana PA-nya itu sama dengan 6/36, sedangkan di PA bagian kelompok yang kami cari itu 4/36. 4/36 itu bisa dikasih kecil, jadi dapat 1/9. Baru langsung dalam perpecahan, kalau perkalian itu berarti penyebut dan pembilannya itu dikali. Jadi otomatis pembilang dengan pembilang dikali 1 kali 1 sama dengan 1, penyebut dikali 9 kali 9 sama dengan 81. Sekian. Nah, kelompok Anto. Ada pertanyaan lagi tadi? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi soalnya itu pada percobaan pelemparan 2 dadu, tentukan apakah kejadian muncul mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua 6 adalah kejadian saling bebas. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa kejadian tersebut bukan saling bebas. Karena kenapa? Karena pada soal itu ditulis jelas bahwa ada kata dan. Kata dan ini merupakan ciri-ciri dari kejadian saling bebas. Jadi untuk menjawabnya itu NA-nya itu sama dengan 2 karena yang ditanya itu adalah muncul mata dadu pertama 2. Jadi 2 NA-nya. Terus NS itu adalah 36 karena jumlah 2 dadu itu ada 6 kali 6 itu 26. Terus NB-nya itu adalah 6 dan NS itu 36. Jadi untuk PA-nya itu sama dengan 2/36 atau bisa disederhanakan menjadi 1/18. Terus untuk PB-nya itu sama dengan 6/36 bisa disederhanakan menjadi 1/6. Terus untuk mencari kejadian saling bebas itu rumusnya P dalam kurung A irisan B sama dengan PA dikali PB. Jadi 1/18 dikali 1/6 itu hasilnya 1/168. Oke, baik. Jadi sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan yang belum lalu. Lanjut ke pertanyaan dulu. Ya, sudah boleh mengerti ya? Ya, coba kelompok. Ada pertanyaan lagi kah? Tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini ada pertanyaan. Perhatikan bahwa kejadian E merupakan gabungan dari dua buah kejadian, yakni kejadian muncul gambar pada uang logam dan kejadian muncul dadu satu pada dadu. Perhatikan pula bahwa peluang muncul gambar pada uang logam tidak mempengaruhi peluang munculnya dadu satu pada dadu. Kejadian seperti ini disebut kejadian saling bebas. Dua kejadian tersebut dapat terjadi bersama-sama. Misal, kejadian A muncul gambar pada uang logam kita sebut kejadian A, maka PA sama dengan 1/2. Kejadian munculnya dadu satu pada dadu kita sebut kejadian B, maka PB sama dengan 1/6. Jika dikalikan PA dikali PB sama dengan 1/2 dikali 1/6, hasilnya 1/12. Sekian, terima kasih. Pada pertanyaan. Jelas. Sudah MP, ada pertanyaan? Ya, sudah saja. Tidak, kalau saya sudah. Oke, kita kasih aplaus dulu. Jadi, peluang saling bebas itu adalah di mana kejadian A Dan B tidak dan B tidak mempengaruhi, seperti contohnya pemilihan Ketua kelas 12 IPA 3 dengan 12 IPA 2 kan tidak berbarengan, saling tidak mempengaruhi kan? Berseberangan kelas. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan kejadian saling bebas, tidak saling mempengaruhi. Di mana rumusnya? Coba dilihat. B Huruf A irisan B dengan nilai dari B. Lihat lagi di sini. Ya, contohnya ya. Apa itu? Pada peluang pelemparan dua buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua. Ya. Kalau dadu kan isinya 6. 6 ya. Yang bilangan genap itu apa saja? 2, 4, 6. Terus yang ganjil? 35. Tapi yang ganjil prima. 235. 2 35. 35 saja ganjil. 3 dengan 3 dengan 5. Apa 5. itu bilangan prima? Bilangan yang hanya bisa habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu dengan sendiri. bilangan itu sendiri. Terus rumusnya? P sama dengan PA kali Ya, B. dikalikan ya. Ya. Dikalikan. Kemana apa kejadian saling lepas itu? Diapakan itu? Dijumlahkan. Apa itu PA tadi? Peluang kejadian A. Kejadian A. Apa itu PB? Peluang kejadian B. Tiga, kejadian saling bebas adalah Peluang kejadian A sama dengan peluang kejadian B. P dalam kurung Irisan Irisan B. Iya. Jadi kesimpulannya materi ini adalah kejadian saling bebas tidak saling mempengaruhi. Oke ya. Sudah paham semuanya? Siap dikasih ulangan? Siap. Oke, ulangan ya, tes formatif untuk pemahaman kalian. Bulan sebentar nih, 10 menit. Ya, dikasih nama, dikasih tulisan baik-baik karena akan dimasukkan. Ingat, KKN bukan berdua. Tulis soalnya. Tulis soalnya. Pada percobaan
dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Pada dadu kedua. Ganjil kare. Angka prima ganjil. Iya. Dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Ya, itu saja. Sudah menit ya. Tulis angka namanya. Ya, Bu. Seru.
Kita simpulkan nanti ya kejadian saling lepas, kejadian saling bebas dengan yang terjadi kemarin. Ya, untuk materi ini peluang kejadian ditemukan ada 2 kemarin, kejadian saling lepas dengan kejadian saling bebas. Jadi kita menyimpulkan sebentar. Selfie? Bisa, masuk. Itu Padre belum? Berarti berapa songket ya? Tunggu 4 menit lagi. Selesai? Semua orang? Undangannya dikumpulkan sama ketua kelas. Jangan dulu itu kata bedanya sebentar karena harus disimpulkan oleh keseluruhan. Kesimpulan. Ulang. Sudah selesai. Ya. Siapa yang mau menyimpulkan secara keseluruhan? Ya bisa. Dengan mengaitkan dengan kemarin ya. Saling lepas. Ya. Tapi kejadian saling bebas dulu, utarakan dengan kejadian saling lepas. Oke. Nanti ada tanggapannya juga bisa. Ya. Oke, jadi berdirinya saya di sini mau menyimpulkan tentang peluang kejadian saling bebas. Nah, pengertian dari peluang kejadian saling bebas ini adalah peluang atau kejadian yang tidak saling mempengaruhi kejadian A dengan kejadian B. Untuk rumusnya yaitu P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikalikan dengan P dalam kurung B. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti yang tadi bilang yaitu pemilihan ketua kelas, ya, di mana pemilihan ketua kelas di IPA 1 tidak akan mempengaruhi di pemilihan ketua kelas di IPA 2 ataupun yang lainnya. Kemudian dari yang pembelajaran kami kemarin yaitu peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas ini kejadian yang tidak terjadi dengan waktu yang bersamaan seperti yang tadi saya jelaskan, contohnya yaitu pemilihan ketua kelas di IPA 1 dengan IPA 2. Kejadiannya itu bisa jadi tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan, bisa jadi IPA 1 yang lebih dulu ataupun sebaliknya. Rumus dari peluang kejadian saling lepas ini adalah P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam ioner D sama dengan P dalam kurung A dijumlahkan dengan P dalam kurung B. Sekian. Oke, Ibu akan memberikan kuis, ya. Kuis ya. Kuisnya coba lihat di KPD-nya. KPD-nya. Ya, sebentar saja kuisnya ya.
Oke. Listnya masih berhubungan dengan coba dilihat halaman 100 berapa itu? Halaman 139. Coba lihat. 139. Nah, setelah itu lihat KPD-nya. Lihat di KPD-nya. Ya. Peluang saling bebas. Sudah siap? Ya. Misalkan 113 yang hampir sama dengan KPD. Ya, Bu. Coba itu kalian isi. Ya. Diisi dulu. Kejadian ini yang contoh 3.27. Ya. Diisi di buku LKPD. Ya, silakan. Peluang dari kejadian munculnya tinggal 7 dan 11 pada 2 kali lantunan didapat dengan cara ya 2 dadu ya. 2 dadu yang jumlahnya 7 dengan 11. Coba berapa saja itu? 51. Ya ada berapa? Oh. Salah. Ya, silakan. Yang berjumlah 7 ada berapa? Yang berjumlah 11 ada berapa? Ya kemarin ditulis itu 2 dadu yang kotak-kotak, yang 1,2, 1,3, yang berjumlah 7 dicari. Ya kan? Ya. Ada 6 Bu. 2 tambah 5 itu 1. Yang mana itu ada berapa? Apa saja itu? 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1. Iya. Terus yang berjumlah 11 ada berapa? 2. Sudah mengerti? Nah, itulah yang berjumlah 7 dengan 11. Lagi. Coba dilihat. Jadi jumlah peluang jumlah 7 dan 11 pada 2 kali lantunan adalah ada berapa? Yang titik-titiknya itu 1/6 ditambah dikali berapa itu? 6 dikali berapa? Ya, itu. Lanjut. Jadi berapa hasilnya? Ya, 1/6 dikali berapa ini? Ya, ditambah 1/berapa lagi? Iya. Kenapa bisa 1/2? Apa alasannya? Iya. Ngerti? Ya, silakan. Berapa hasilnya? Berarti 2/12. Berapa? Berapa hasilnya? 2/12. Yusuf berapa Yusuf? 2/12 Bu. Bisa makan dulu penyebutnya, kalau menjumlahkan. 1/6 dikali 1/2 berapa? 12. Ya. Berarti 2/12. dikasih kecil lagi. Oh, berarti Berapa? Ya, oke, sudah jelas? Oke, sampai 2 kali ya. Tulis sampai 2 kali di sini. Tuliskan kesimpulan tentang peluang saling bebas. Berdasarkan dari jawaban di atas pada kotak di bawah ini. Ya. Sudah. Coba disebut kembali. Angkat tangan.
Jadi kesimpulannya itu kejadian ini merupakan kejadian saling bebas karena peluang dua atau lebih kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Contoh rumusnya itu P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dibagi P dalam kurung B. Ya, jelas ya? Sekarang kalian lihat tugas halaman 100 berapa ini? 149. 9. Ya. Ya. Kemana Surat 150. Ya. Uji kompetensi ya. Ya. Yang mana yang merupakan soal saling bebas? Cari situ. Dua saja soalnya. Yang nomor berapa yang merupakan kejadian saling bebas? 4. 3 bukan A. 4. 3. Nomor berapa yang saling bebas? 4 dan 5. Coba dibaca. Nomor 4, suatu rak buku memuat 7 buku berbeda yang terdiri dari 4 buku dikarang oleh Amir dan 3 buku dikarang oleh Hasan. Tentukan banyak susunan buku jika A. Tidak ada 2 buku dengan pengarang yang sama yang saling berdekatan. B. 2 buku pertama di ujung kiri dikarang oleh pengarang yang sama. C. Buku pertama di ujung kiri dan buku terakhir di ujung kanan dikarang oleh pengarang yang sama. Coba Rahmat, betulkah ini kejadian saling bebas? Ingat, apa persisnya kejadian saling bebas? Tidak Ya, saling mempengaruhi. Apakah di sini saling mempengaruhi atau tidak? Tidak. Apa buktinya di mana? Belum mengerti. Hah? Nomor Nomor 4. nomor 4. Saling mempengaruhi? Tidak. Tidak mempengaruhi? Tidak. Berarti adalah soal apa itu? Kejadian saling Saling bebas. bebas. Ya, nomor 4 ya. Mana lagi? Mana lagi? 3 nomor 3. Nomor 3. Bukan ya. Nomor 5. Jelas? Jelas. Oke. Coba dibaca baik-baik nomor 5. Coba, siswa baru membaca. Dalam satu pertemuan kecil yang dihadiri oleh 3 orang pria dan 3 orang wanita, mereka duduk dalam meja bundar. A. Nah, itu siklis, bukan. Siklis itu Bu. Iya, bukan ya. Ya. Hati-hati melihat soal kejadian saling bebas. Yang uji kompetensi kan yang dimana? Iya, yang uji kompetensi. Halaman 150. Ya. Nomor 7. Nomor 7. Coba, apa buktinya? Coba. Sebuah dompet berisi 4 buah uang logam Rp1.000 dan 3 buah uang logam Rp500. Dompet yang kedua berisi 3 buah uang logam Rp1.000 dan 5 buah uang logam Rp500. Sebuah uang logam diambil dari dompet pertama dan dimasukkan pada dompet kedua. Jika kemudian diambil sekeping uang logam dari kolom dompet kedua, berapa peluangnya bahwa uang logam yang diambil dari dompet tersebut adalah uang logam? Cocok. Coba dilihat di KPD-nya yang nomor berapa itu? Yang nomor berapa itu? Hampir sama itu. Yang nomor Ya, KPD-nya di permasalahan mana? 3. Permasalahan berapa? Coba dilihat di permasalahan nomor berapa? Cara 2, Bu. Cara? Cara 2. Cara 2. Ya, oke ya. Sudah mulai mengerti ya? Ingat, kejadian saling bebas adalah yang tidak saling mempengaruhi. Kalau kejadian saling lepas apa tadi? Tidak terjadi dalam waktu yang sama. Bisa. Apa lagi? Kejadian saling lepas. Tidak berhubungan antara satu sama lain. Peluang atau lebih kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Tidak terjadi bersama, itulah kejadian saling Lepas. Kalau bebas tidak? Tidak.
Ada berapa? 3. 11. Jelas. Nah, ingat ya, itu merupakan peluang. Peluang baru pindah lagi ke peluang kejadian. Baru setelah peluang kejadian, peluang lagi ke Kejadian sama majemuk. Nah, kalau majemuk itu disusun lagi. Ya. Itulah pelajaran peluang. Jadi peluang itu pembelajarannya banyak sekali ya. Betul. Di atas Betul. yaitu peluang apa tadi? Pulang majemuk. Majemuk terbagi macam-macam. Ya. Kejadian juga ya. Ya. Oke, sudah mengerti? Sudah. Sekarang ibu mau memberitahu siapa-siapa saja yang di presentasi yang terbaik dengan diskusi yang terbaik. Ya. Yang pertama Elvi. Ya. Yang kedua Anto. Yeay. Yang ketiga Rahma. Yeay, Bapak lagi pasti. Yang keempat Flora. Yeay. Coba lihat lagi tugas PR-nya ditulis nanti biar tidak lupa. Ya, tulis. Halaman berapa tadi? Halaman 20, nomor 4 dan 7. Ditulis, nanti biar tidak lupa. Ditulis di bukunya. Ya, jangan lupa selalu membiasakan membaca literasi tentang peluang ya. Sudah ditulis? Minggu depan kita belajar kejadian peluang bersyarat yang merupakan punya siapa itu? Peluang kejadian? Iya. Ingat, peluang kejadian majemuk ada berapa? Majemuk 3. Ada? Apa itu yang satunya? Majemuk 3, Bu. Ya. Oh iya. Majemuk 3. Oh ini. Apa saja? Ya, sekarang kita harus beri semangat. Semangat semuanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, tolong dipimpin oleh kelas. Ya, jangan lupa membiasakan selalu mengandalkan kepada Tuhan. Ya, oke? Baik. Saya juga. Ya. Sebelum mengakhiri kelas pada pagi hari ini, pada berdoa akan kita masing-masing berdoa dimulai. Amin. Berdoa bersalim. Bersalam kepada Ibu.